Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada masjid yang posisinya di jalan lintas Ustaz. Tempat banyak kemungkinan jemaah yang musafir. Iya. Lantas imam yang memimpin sholat jahar, maghrib atau isya atau subuh, itu ayatnya kadang-kadang sampai 2 lembar Ustaz atau 4 halaman. Masya Allah. Nah ini Dia min azab mereka. Hah? Min azab mereka. Nah ini sebetulnya bagaimana Ustaz idealnya? Bacaan beliau. Ya, bacaannya ayat terlalu panjang padahal masjid ini berada di posisi. Dia harus tahu dia bukan di dalam qiyamul lail. Ini salat dan mereka orang musafir, harus dia memperhatikan keadaan orang musafir. Orang musafir Allah SWT buat keringanan untuk mereka, yaitu dari 4 rakaat 2 rakaat. Datang orang ini mengganti 2 rakaat yang sudah hilang, mengganti ini dengan apa? Banjamnya bacaan. Ini tidak boleh. Harus orang faqih. Karena itu orang imam harus faqih. Bukan hanya bisa membaca Quran saja. Kata muqri' di dalam bahasa para sahabat artinya alim. Bukan hanya sudah mempelajari Quran, tahsin dan masya Allah suaranya indah dalam Quran, beliau langsung apa? Bisa jadi imam. Tidak boleh. Harus mempelajari fiqh salat. Di antara fiqh salat, Kalau ada orang musafir, kalau ini kita harus apa? Memperhatikan keadaan mereka. 2 lembar ini kalau silakan, kalau qiyamul lail silakan semua Al-Quran baca, tidak ada masalah. Paham? Bayangkan Muaz bin Jabal salat bersama Nabi SAW, kemudian salat Isya, kemudian pergi langsung ke kampung beliau dekat Madinah untuk karena dia yang imam, tidak ada orang di sana yang hafal Quran kecuali beliau. Dia imam. Lalu dia kembali dari Nabi, dari majlis ilmu antara maghrib dan isya. Kemudian salat di belakang Nabi. Artinya iman dia tinggi. Betul? Dia Masya Allah, dia mau qiyamul lail dari isya sampai fajr. Iman sudah tinggi. Lalu dia datang ke masjid qaumunnya, dia salat panjang sekali. Ada salah satu orang penggembala. Yang bukan penggembala kambing, beliau ahli unta. Halas merawat unta di Padang Pasir, dan unta ini untuk merawat unta ini luar biasa, sangat sulit. Faham? Lalu dia datang capek sekali, dia mau salat, mau pergi tidur langsung. Lalu dia datang, Muaz panjangnya salat, lalu beliau lakukan apa? Harian kedua beliau salat sendiri. Langsung Muaz berkata, engkau orang munafik. Engkau orang munafik. Lalu orang ini marah sekali. Munafik kenapa? Karena dia tidak salat bersama jamaah. Lalu orang berkata ini, ana yang munafik. Demi Allah aku akan sampaikan ini kepada Nabi SAW. Dan engkau akan tahu wahai Muaz, apakah saya orang munafik atau tidak. Lalu orang ini pergi kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ashabuna wadih. Nawadih artinya unta yang ada isi atasnya barang, paham? Dari sana dan di situ beliau berjalan di belakangnya. Anda lihat kaki unta berapa meter langkah unta. Kalau anda berjalan di belakangnya, engkau lari, betul atau tidak? Untuk engkau bisa mengikuti unta, capek sekali. Kalau unta ini mau lari di sana di situ, paham? Engkau mau naik motor untuk bisa, faham? Di sana tidak ada motor. Artinya beliau harus lari, capek sekali. Dia berkata, ya Rasulullah, inna ashabuna wadah. Aku bekerja, ada unta di Padang Pasir, saya yang merawat ini. Dan Muaz salatnya panjang. Dan saya tidak bisa salat di belakangnya, karena saya capek. Kemudian saya salat sendiri, lalu beliau berkata, engkau orang munafik. Lalu Nabi SAW marah, tidak pernah marah sebelum niat seperti ini. Dan berkata, ada di antara kalian, beliau bicara sama Muaz. Muaz ini seorang ulama besar di antara ulama sahabat. Bahkan Muaz akan jadi bimbing para ulama pada hari qiyamah. Kata Nabi SAW. Muaz ala ra'sul ulama. Muaz akan apa? Jadi bimbing ulama. Halas? Kepala para ulama pada hari qiyamah. Muaz bin Jabal, ini cerita lain Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, inna minkum munafirin, sungguhnya di antara kalian
yang menjadikan orang benci agama Islam. Halas. Man kana imaman falyukhaffif. Barang siapa yang menjadi imam harus dia faham? Yukhaffif. Bacaannya ringan. Faham? Kata Nabi SAW. Sahabat berkata, kita tidak pernah melihat Nabi marah di mau'izah, di nasihat seperti kemarahan beliau pada waktu ini. Orang musafir, anta mau apa dari orang musafir? Paham? Kita harus memahami fiqh salat wallahu a'lam.